Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara sekalian, para pemirsa yang ada di rumah, ada di perkantoran, baik itu perkantoran dalam birokrasi pemerintahan tingkat provinsi, pemerintahan tingkat atas, kementerian maupun tingkat bawah, kabupaten, wali kota, dan seluruh saja di Nusantara ini. Mudah-mudahan mereka telah menyimak secara khidmat, telah mendengarkan daripada konten ini dengan judul Good Government RI. Saya ulang lagi, judul yang kita siapkan pada siang hari ini, Good Government Republik Indonesia. Saudara sekalian, para pemirsa budiman yang dirahmati Allah SWT, kenapa kita tertarik dalam judul yang kita paparkan di sini, yaitu dengan tema Good Governance? Karena di dalam masa pendidikan kita yang lalu, memang hal ini telah diajarkan di akademisi-akademisi, dan ini sudah luas. Pelajaran perihal Good Government ini sudah meluas dari mulai perguruan tinggi negeri, swasta, sampai manapun di Nusantara ini, hampir mereka sudah merata pernah mengalami, pernah menerima pendidikan dan pengajaran perihal Good Government RI. Apa arti daripada Good Government RI ini? Tentunya saya dengan bacaan Bismillah akan saya sampaikan secara runut, secara bisa dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Karena apa? Saudara sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Good Governance ini maknanya adalah sesuatu penciptaan pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih. Pemerintahan di dalam Republik Indonesia ini hendaknya bisa dikondisikan dengan pemerintahan yang bersih, berwibawa, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada publik, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini pasti. Kenapa demikian? Kalau hal Good Governance ini bisa kita kondisikan pada masing-masing provinsi, ya, pada masing-masing Pak Gubernur, baik itu gubernur di DKI, gubernur di Jawa Barat, gubernur di Jawa Tengah, gubernur di Jawa Timur, gubernur dimanapun berada, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Barat, termasuk juga semuanya saja, Sumatera terutama, mereka harus patuh dan tunduk kepada konstitusi dasar. Artinya apa? Konstitusi dasar yang rujukan daripada Good Governance ini memang menjadi sesuatu hal yang bersifat prinsip, harus dipakai oleh semua birokrasi, oleh semua lembaga negara, oleh semua komponen eksekutif maupun yudikatif maupun legislatif. Ini harus. Karena apa? Bahwa cita-cita luhur dari bangsa ini agar supaya bangsa ini menjadi bangsa yang terbaik di muka bumi, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya dipandang oleh negara tetangga, tapi harapan bangsa rakyat Indonesia ini bisa Indonesia ini menjadi bangsa yang terbaik, bisa menjadi bangsa yang menjadi suri tauladan sebagai uswatun hasanah dari bangsa-bangsa lain. Ini saya masih ingat pendapat fatwa daripada guru besar Raden Kiai Mas Said Samsul Arifin, yaitu pemimpin pondok pesantren di situ Bondo. Pada tahun 2004 pada muktamar salah satu organisasi di Indonesia, organisasi NU, beliau pernah bilang bahwa Indonesia ini suatu saat akan menjadi percontohan bangsa-bangsa lain. Saya masih ingat betul itu. Artinya apa? Para birokrasi yang ada sekarang itu, para gubernur, para wali kota, para bupati, para camat, para kelurahan, dan perkantoran semuanya, termasuk para pemimpin bangsa, ini hendaknya mencontoh good governance yang terbaik, mencontoh kita menginginkan Indonesia ini memiliki suatu government yang terbaik, memiliki satu lembaga yang terbaik,
Di situ tidak ada kecurangan, tidak ada unsur manusia yang bersifat mementingkan diri sendiri, tidak ada unsur daripada bentuk baik itu eksekutif, yudikatif maupun legislatifnya itu mereka itu kinerja secara serius, ya, secara bersinergi, secara santun, yang mereka itu saling bahu membau, sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita ingin bersama. Misalkan ada satu ada bentuk pelanggaran hukum di dalam lembaga hukum, di dalam lembaga negara, itu tidak akan terjadi. Lalu penataan birokrasi, baik itu dari pemerintahan, itu semuanya itu menjadi birokrasi yang bersih, good government, ya, pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang baik, pemerintahan yang tidak ada satupun celah kepada karyawannya, kepada anak buahnya, kemudian mereka itu bisa memanfaatkan situasi yang tidak aji mumpung, ya. Sifat aji mumpung itu tidak akan terjadi. Ini penting. Kenapa demikian? Karena kalau seorang ketua lembaga, seorang gubernur, kalau mereka tidak selalu memberikan briefing, memberikan kewaspadaan, memberikan tausiah, memberikan pendidikan yang terbaik untuk birokrasinya semuanya, maka tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat birokrasi ini akan terjadi suatu kebocoran uang negara. Ini nggak boleh terjadi. Jadi uang negara itu kalau sudah dipergunakan sebaik mungkin, tentunya para birokrat, para pemimpin lembaga ini, para gubernur, wali kota, bupati, camat dan seterusnya, dan semua jajaran kelembagaan yang ada di Indonesia ini, mereka pasti hati-hati, mereka pasti konsen terhadap apa yang selama ini mereka terima dari amanah para pemimpinnya. Ini wajib, ya, ini wajib ditaati, dan mereka wajib bekerja secara sungguh-sungguh, wajib bekerja secara mandiri, wajib bekerja mereka itu dengan pekerjaan yang sifatnya itu lillahi ta'ala. Ini wajib. Kalau nggak begitu kasihan. Anak bangsa ke depan ini akan jadi apa? Kalau pemimpin pada era reformasi ini nggak bisa dibuat percontohan pada masyarakat, hancur Indonesia ini. Pasti akan hancur. Karena apa? Pemimpin sekarang ternyata tidak ada yang bisa dibuat percontohan oleh masyarakat bawahnya, oleh anak-anak muda, oleh anak-anak milenium. Nah, ini berbahaya. Oleh karena itu, mudah-mudahan saudara-saudara yang menjabat sebagai gubernur, sebagai menteri, wali kota, bupati, sebagai camat, sebagai kepala kepolisian, kepala polisi daerah masing-masing, mudah-mudahan mereka itu amanah untuk bisa menegakkan kewibawaan daripada amanah undang-undang ini sampai bisa diterima masuk kepada jajaran anak buah kita sampai pada ila yaumil qiyamah. Amin. Mudah-mudahan demikian. Karena apa? Kalau sekali lagi saya tekankan, kalau tidak ada percontohan, tidak ada suri tauladan yang baik, ya, terhadap anak buah yang dipimpin oleh birokrasi masing-masing, yang gubernur memimpin bawahannya, para bupati, ya, para wali kota, para camat, kalau mereka nggak bisa membina dengan baik dan bahkan hanya pencitraan, nggak bakalan kondisi bangsa Indonesia ini ke depan itu akan semakin baik, justru akan semakin hancur, akan semakin rusak. Hukum ini tidak ada artinya. Undang-Undang Dasar 45 yang pernah digagas oleh para wali, para ulama, yaitu ulama besar, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Kiai Ahmad Dahlan, dan Mbah Kiai Imam Samsuri, Mbah Wahab Hasbullah, dan lain sebagainya itu ada 9 tokoh itu. Nggak ada artinya kalau birokrat sekarang itu tidak mengikuti, yaitu konstitusi yang sangat mulia ini, konstitusi dasar Undang-Undang Dasar 45, Weltanschauung, dan konstitusi dasar 45 ini itu wajib diikuti. Kalau tidak diikuti berbahaya, ya. Kalau tidak ditaati, dijalankan sebagai implementasi daripada produk hukum itu, mari kita bersama-sama kita laksanakan undang-undang sebaik mungkin dan kita bentuk, kita perbaiki, yaitu lembaga kita masing-masing, birokrat kita masing-masing, sehingga kita bisa terwujud namanya pemerintahan yang good governance. Ini wajib, ya, ini harus
Harus kita, karena ini bagian dari ibadah. Orang jangan sampai gembar-gembor mereka dengan pencitraan, ya, menyampaikan sesuatu yang baik, tapi dia sendiri, mohon maaf, di dalamnya terjadi KKN. Nggak boleh. Apa itu KKN? Kolusi, korupsi, nepotisme. Ya, itu namanya KKN. Nepotisme itu nggak boleh. Ini undang-undang yang sah. Undang-undang tahun 1999 itu pada zamannya K. Abdurrahman Wahid itu sudah ada itu undang-undangnya. Ini harus diikuti, harus dipatuhi. Kalau memang kita betul-betul ingin menegakkan good governance dengan sungguh-sungguh, kita menegakkan keadilan di muka bumi Indonesia ini dengan sungguh-sungguh, supaya anak didik kita ini nggak banyak yang nganggur. Buat selama ini yang saya alami, saya dengar, saya melakukan survei di daerah-daerah itu, banyak pengangguran, yaitu saudara-saudara kita yang telah lulus dari S1, S2, dan bahkan S3. Ini kan prihatin. Nah, kalau tujuan negara ini ingin mencerdaskan bangsa, kemudian di tengah-tengah dipenggal setelah mereka lulus, nggak berfungsi, ijazah mereka, ilmu mereka nggak berfungsi, yang punya keahlian dalam bidang S1 nggak berfungsi, apalagi S2, S3, mereka itu dengan biaya mahal, dan itu kebanyakan mereka ditanggung oleh orang tuanya, dan bahkan mereka itu kadang-kadang pun juga mandiri, seperti saya kemarin, alhamdulillah saya bisa kuliah secara mandiri. Jadi saya kerja keras pada tahun 80-an sampai tahun 2003 sampai berakhir 2007 atau 2008, alhamdulillah saya mandiri. Kenapa saya mandiri? Karena memang kondisi. Jadi saya mengerti sebagai anak yang baik adalah harus mandiri, harus membanggakan orang tuanya, supaya orang tuanya itu tidak terlalu ribet untuk membekali, mencarikan biaya yang besar untuk anak-anak mereka. Nah, tapi yang ternyata dengan biaya yang besar itu tidak manfaat. Ini kan sebagai birokrasi kan punya tanggung jawab. Sebagai gubernur, wali kota, bupati, camat, se-Indonesia, mereka, kalian wajib memberikan penyuluhan, memberikan pencerdasan, pencerahan kepada masyarakat dan bangsa. Ini wajib. Jangan sampai diantara salah satu warga, kelompok warga ini, mohon maaf, karena kelaparan beberapa hari, kalian tidak tahu, ya, kalian tidak pernah datang, padahal mereka itu telah memilih kalian, telah mencoblos memilih kalian sebagai gubernur, telah mendukung kalian sebagai wali kota, telah mendukung kalian sebagai bupati, telah mendukung kalian sebagai camat, kepala kelurahan, kepala desa, dan seterusnya, dan juga mendukung kalian yang memiliki satu kepemimpinan di lembaga masing-masing. Tentunya itu nggak lepas daripada doa masyarakat, nggak lepas daripada doa orang-orang kecil, nggak lepas daripada doa orang-orang fakir miskin. Maka itu kalian nggak boleh, jangan bangga sesaat, jangan bangga karena kalian sudah memiliki jabatan gubernur, memiliki jabatan wali kota, memiliki jabatan bupati, camat, kepala desa, kepala kelurahan, dan seterusnya. Kalian bangga, kalian makan enak-enak, sementara tetangga kalian kelaparan, kalian nggak tahu. Besok kalian akan dituntut di hadapan Allah, ya, pasti itu. Kalau enggak, nanti saya pelopori, besok di hari kiamat saya akan mempelopori, minta pertanggungjawaban saudara, karena saudara selama memimpin birokrasi itu tidak bersifat good government, ya, tidak bersifat good governance, tidak menjadi suri tauladan terhadap bawahan saudara. Kalian tidak memanage daripada kelembagaan kalian itu dengan manajemen yang terbaik, dengan manajemen yang terbuka, dengan manajemen yang transparan, dengan manajemen yang sifatnya itu berkeadilan kepada seluruh masyarakat di sekitar saudara. Oleh karena itu, saya cuma mengingatkan dalam topik good government ini, mendorong agar supaya semua pemimpin lembaga, institusi, lembaga peradilan, kepolisian, kejaksaan, semuanya termasuk para pengacara, kalian nggak boleh bangga jadi pengacara, sekalipun ada undang-undang, tapi kalian tidak mau membela kepada orang fakir miskin, nggak boleh. Itu termasuk bagian daripada kalian curang, tidak mengindahkan daripada pelaksanaan good governance, karena itu semua masyarakat. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini jelas dan berguna bagi masyarakat. Biridhoillah,
wa bi rahmatihi, dan tentunya kurang lebihnya manakala ada sesuatu yang baik tentunya itu saya kembalikan kepada Allah. Saya kembalikan itu adalah pemiliknya, sang penguasa. Mudah-mudahan ini adalah manfaat. In khairan fa minallah wa in syarran fa min nafsi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.